Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar biologi kelas 11. Saya Nur Eka Febriana dari Men Kota Waringin Timur. Hari ini, kita akan menjelajahi arsitektur saraf dan keajaiban respon tubuh. Pernahkah kalian membayangkan tubuh kalian sebagai kota metropolitan yang super canggih? Nah, sistem saraf adalah jaringan internet super cepatnya. Setiap detik, ada jutaan pesan listrik yang dikirim tanpa henti untuk menghubungkan setiap bagian tubuh. Ini adalah bukti sempurna keajaiban ciptaan Tuhan yang memungkinkan kita bergerak dan merasakan. Hari ini kita tidak hanya belajar teori, tapi juga menanamkan rasa cinta. Kita akan menganalisis struktur neuron dengan penuh kekaguman, memahami bedanya gerak sadar dan refleks sebagai bentuk syukur, hingga mengevaluasi kesehatan saraf kita. Semua ini adalah wujud nyata rasa cinta pada ilmu pengetahuan, diri sendiri, sesama, dan tentunya Sang Pencipta. Kenalan yuk dengan si kurir hebat yang namanya neuron. Ada 3 bagian utama. Pertama, dendrit yang bentuknya seperti antena penerima sinyal. Kedua, badan sel sebagai pusat komando yang mengolah semua informasi. Dan ketiga, akson, kabel panjang yang mengirimkan pesan ke neuron lain atau otot. Ketiganya bekerja sama mengirimkan jutaan pesan tiap detiknya. Agar lebih mudah, bayangkan neuron itu seperti stasiun radio. Dendrit adalah antenanya yang menangkap sinyal. Badan sel adalah studionya, tempat informasi diolah dan diputuskan. Lalu akson adalah menara pemancarnya yang meneruskan siaran ke stasiun berikutnya. Pesan ini mengalir satu arah, memastikan komunikasi tubuh tetap teratur dan efektif. Sekarang, mari kita bereksperimen. Cari teman sebangku dan duduklah dengan kaki menggantung santai. Ketuk lembut bagian tepat di bawah tempurung lutut. Apa yang terjadi? Kaki kalian akan menendang otomatis tanpa disadari. Inilah yang disebut refleks patella. Sebuah bukti betapa cepatnya sistem saraf kita merespon rangsangan dari luar. Lalu, bagaimana sih pesan itu bisa berpindah antar saraf? Jawabannya adalah sinapsis. Saat pesan listrik sampai di ujung akson, ia berubah menjadi pesan kimiawi yang disebut neurotransmitter. Pesan kimia ini menyeberangi celah sinapsis dan diterima oleh dendrit neuron berikutnya. Ibarat surat yang dikirim, ia harus melewati gerbang sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Apa bedanya gerak sadar dan refleks? Gerak sadar dikontrol oleh otak, jalurnya panjang karena kita berpikir dulu sebelum bertindak, contohnya saat mengetik HP. Sedangkan gerak refleks pusatnya ada di sumsum tulang belakang. Jalurnya sangat pendek dan cepat untuk melindungi kita, seperti saat tanganmu tiba-tiba menarik diri ketika menyentuh api panas. Saraf yang hebat butuh perawatan. Pastikan tidur cukup 7-8 jam agar sinapsis bekerja optimal. Batasi penggunaan gadget maksimal 2 jam sehari untuk mencegah kelelahan saraf. Jangan lupa olahraga rutin 30 menit sehari untuk melancarkan aliran darah ke otak, serta konsumsi nutrisi seimbang seperti omega-3 dan vitamin B. Sebagai penutup, ingatlah bahwa neuron adalah unit komunikasi kita dan gerak tubuh kita terbagi antara sadar dan refleks. Mari kita sejenak merenung, keajaiban apa yang kalian rasakan di tubuh hari ini? Bayangkan betapa Tuhan sangat melindungi kita bahkan melalui gerak refleks yang tidak kita sadari. Sungguh sebuah desain yang luar biasa, bukan? Dengan adanya gerak refleks ini akan memudahkan kita untuk cepat dalam merespon lingkungan. Sebelum kita akhiri, ada 3 tantangan untuk kalian. Sebutkan 3 bagian neuron, jelaskan bedanya gerak sadar dan refleks, serta mengapa begadang itu berbahaya bagi saraf. Kumpulkan jawabannya minggu depan ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa syukuri keajaiban sistem saraf dalam tubuhmu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.